Pekerja PLTU Keban Agung tewas di tempat kerja. Lansia nyaris diamuk massa ketahuan mencuri di masjid. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua saja informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Lovina Mulia, inilah Borgol selengkapnya. Seorang pekerja kontraktor proyek pembangunan PLTU Keban Agung di Kecamatan Semidang Aji, Ogan Komering Ulu alami kecelakaan kerja. Korban tewas di tempat diduga tertimpa mesin. Naas dialami Dio 19 tahun warga Lampung yang ikut bekerja di proyek pembangunan PLTU Keban Agung Kecamatan Semidang Aji tewas di lokasi. Korban tewas diduga tertimpa mesin saat sedang bekerja pada Sabtu kemarin. Video amatir ini menunjukkan detik-detik korban tergeletak dan hendak dievakuasi para pekerja lainnya. Korban tidak bisa diselamatkan, walau sempat dirujuk ke Rumah Sakit Batu Raja. Menurut rekan korban satu itu berpindah tugas membetulkan seling, namun tidak diketahui penyebabnya. Tiba-tiba korban diduga tertimpa mesin yang berada di dekat korban. Diduga mesin yang digunakan tidak layak sehingga lepas dan terpental menyambar korban yang berada di lokasi. Itu pindah di ajung, iloi gulungan selenggo, ngecai selenggo. Nah disitulah kejadian itu juga jadi lah. Putus lah mesin itu, kendala kancing itu. Siapa nama kancing? Dio Saputra. Aslinya mana dia? Lampung Tengah. Lampung Tengah. Bagian apa dia? Bagian trigger. Jenazah korban telah dibawa ke kampung halamannya, namun pihak perusahaan kontraktor PLTU belum memberikan keterangan terkait kejadian yang masih diselidiki polisi tersebut. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Ikut berperan dalam penipuan modus undangan file aplikasi atau APK melalui pesan singkat, seorang guru olahraga di Sumatera Selatan diringkus Jatanras Polda, Sumatera Selatan. Dari hasil penangkapan satu orang pelaku, polisi mengamankan beberapa barang bukti berupa belasan kartu ATM, ponsel, serta uang hasil transferan. Polisi juga mengamankan barang bukti satu unit mobil mewah warna putih yang digunakan pelaku untuk penarikan uang cash dari salah satu bank. Satu dari tiga pelaku penipuan ini diringkus Jatanras Polda, Sumatera Selatan, Doni Antoni, 30 tahun, berprofesi sebagai guru olahraga di sekolah dasar di Sumatera Selatan. Doni hanya bisa tertunduk lesu. Hasil pemeriksaan diketahui Doni berperan mengelola uang yang sudah ditransfer pelaku utama, Bayu Saputra dan Matias yang kini berstatus DPO. Total 16 rekening bank digital yang digunakan untuk kemudian ditransfer ke rekening pribadi. Modus komplotan ini meretas mobile banking korban. Pelaku Bayu dan Matias mengirimkan file aplikasi undangan bertuliskan APK melalui pesan singkat WhatsApp. Pesan singkat tersebut akan meretas data korban apabila file tersebut dibuka. Jadi ini kan saya kan buka agen Braille ini buat cari tambahan dana gitu kan. Sama si Bayu ini saya kenal, artinya kenal bukan teman dekat tapi kenal sedaerah gitu Pak. Jadi dia tuh mau tukar uang sama saya gitu. Katanya ngomong uangnya berapa banyak? Banyak katanya. Saya kalau banyak nggak punya uang pribadi buat ngeluarin semua gitu. Katanya nggak apa-apa, tarik aja katanya di bank gitu Pak. Adapun salah satu aplikasi mobile banking Brimo yang dimiliki oleh korban ini dikuasai oleh para pelaku dan dari total tabungan korban yang dikuras para pelaku sejumlah 1.400.822.000. Pelaku penipuan modus file aplikasi ini merupakan warga dari Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Korban mengalami kerugian Rp1.400.822.000. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan.
Kejaksaan Negeri Kota Prabu Mulih melakukan penggeledahan dan menyita 19 bandel dokumen terkait tindak pidana korupsi dan penyimpangan pinjaman modal kerja di salah satu bank BUMN serta rumah kreditur yang menyebabkan kerugian negara mencapai miliaran rupiah. Tim Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Negeri Kota Prabu Mulih melakukan penggeledahan dan menyita dokumen terkait tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang pinjaman modal kerja tahun 2015. Dari dua tempat berbeda, petugas menyita satu kardus dokumen barang bukti, dokumen kontrak kerja palsu dari salah satu instansi pemerintahan di Kota Prabu Mulih. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Prabu Mulih pada tahun 2015, PT CG dengan Direktur HB mengajukan pinjaman modal kerja di salah satu bank BUMN dengan jaminan sertifikat ruko dan surat kontrak kerja palsu sebesar 2 miliar rupiah. Debitur dengan seorang kreditur yang memahami pihak bank dalam hal prosedur mekanisme bagaimana sehingga kredit itu bisa diberikan kepada debitur tersebut. Nah, inilah yang sedang terus didalami oleh penyidik, karena penyidik dalam gelar perkara berkeyakinan bahwasanya peristiwa sebagaimana laporan kejadian tindak pidana itu adalah peristiwa pidana seperti itu. Kasus penyalahgunaan dalam pemberian kredit yang terjadi di salah satu bank BUMN terbongkar setelah adanya laporan terkait pemberian kredit modal kerja di salah satu bank BUMN di Kota Prabu Mulih kepada debitur. Kejaksaan Negeri Prabu Mulih menaikkan statusnya menjadi penyidikan. Sebelumnya, tim tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Prabu Mulih telah melakukan pemeriksaan terhadap pimpinan dan pegawai bank BUMN serta kepala dinas yang mengeluarkan SPK tersebut. Dari Prabu Mulih, Berry Brima, iNews melaporkan. Lansia nyaris diamuk massa ketahuan mencuri. Informasinya saat lagi. Kalau di TV-nya itu jika kamu kalau menyoroti kecurangan. TTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabu Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, New Home of Badminton. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman.
mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. BWF ASEAN Tour 2023 live. iNews, New Home of Badminton. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan legal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kari raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Fresh kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG setiap hari pukul 8 malam hanya di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil, tabrak lalu lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga Plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program terekam. BWF ASEAN Tour 2023 live. iNews, New Home of Badminton. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Pria lansia nyaris diamuk massa tertangkap mencuri ponsel seorang bocah saat tertidur di dalam masjid. Aksi pelaku saat mengambil ponsel sempat terekam video amatir yang direkam salah seorang remaja. Inilah video amatir aksi pria lansia di Palembang mencuri ponsel milik seorang bocah di dalam Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Palembang. Pelaku sempat mencoba lari usai mengambil ponsel korban. Apesnya ditangkap petugas keamanan masjid setelah diteriaki remaja perekam yang melihat pelaku mencuri barang korban.
Pelaku nyaris diamuk massa, beruntung cepat diamankan ke dalam pos jaga. Saat diamankan diketahui pelaku bernama Abdul Yunus berusia 58 tahun. Mengaku kalau ini kedua kalinya dirinya mencuri ponsel dan diakui juga kalau ponsel yang ia curi ini buat pakai sendiri. Sementara aksi perekam video menyatakan mulanya korban main ponsel di masjid lalu tertidur, tiba-tiba datang pelaku dengan gelagat mencurigakan. Langsung pelaku berjalan ke arah korban yang lagi tidur dan langsung mengambil ponsel milik korban. Baru ada pergerakan nggak setelah dia naik? Oh, jadi dia sejak tidur, baru bergerak. Iya, dia tidur baru bergerak. Tapi tidurnya nggak ada di. Pelaku dibawa petugas dari Kepolisian Sektor Ilir Barat 1 Palembang guna proses hukum lebih lanjut bersama barang bukti ponsel korban. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Bejat seorang ayah di Palembang nekat cabuli darah dagingnya sendiri. Atas peristiwa tersebut, unit PPA Polrestabes Palembang bergerak cepat meringkus pelaku. Unit Perlindungan Anak dan Perempuan Polrestabes Palembang meringkus pelaku pencabulan anak kandung sendiri. Aksi pelaku berinisial SF 48 tahun tersebut dilakukan dengan cara mengobok-obok alat vital korban yang masih berusia 8 tahun. Pelaku yang diduga memiliki penyakit hypersex ini nekat mencabuli anak kandungnya sendiri itu lantaran termotivasi menonton film video porno. Istri pelaku yang saat ini hamil baru mengetahui kejadian tersebut setelah korban mengalami rasa sakit dan luka di alat vitalnya. Pelaku warga Sukarami Palembang ini melancarkan aksi biadabnya itu sudah lebih dari 1 kali saat sang ibu tak berada di rumah. Motif yang dilakukan oleh pelaku ini dia mencabuli anak pada saat anak sedang istirahat sedang istirahat, kemudian di dalam rumah, kemudian dipegang-pegang sehingga sampai dimasukkan jari tangannya ke kemaluan daripada anak ini. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Unit Reskrim Polrestabes Palembang menggelar reka ulang adegan pembunuhan yang menewaskan seorang remaja saat terjadinya aksi tawuran antar pemuda di Jalan Soekarno-Hatta, Palembang beberapa waktu lalu. Reka ulang pembunuhan terhadap KS 20 tahun yang digelar di halaman Mapol Restabes Palembang ini disaksikan oleh pihak keluarga korban dan pelaku. Reka ulang ini digelar petugas untuk memastikan kronologis kejadian hingga mengumpulkan bukti-bukti tambahan saat terjadinya pembunuhan tersebut. Dari 11 adegan rekonstruksi, terlihat dari adegan keempat, 5, dan 6, di mana korban dan pelaku bertemu di sekitaran lokasi kejadian di Jalan Soekarno-Hatta, Sukarami, Palembang untuk tawuran. Pelaku yang berjumlah 5 orang yakni MI 17 tahun, GA 16 tahun, AR 14 tahun, FF 14 tahun, dan FR 16 tahun, membawa senjata tajam jenis celurit panjang untuk menyerang korban. Korban yang mengalami luka bacok di punggung dan paha ini tewas akibat kehabisan darah. Usai melakukan penganiayaan tersebut, pelaku pergi meninggalkan korban bersama belasan teman pelaku lainnya. Kuasa hukum pelaku membenarkan kalau reka ulang yang digelar merupakan reka ulang pembunuhan saat terjadinya tawuran. Agenda rekonstruksi, apa yang dijelaskan kepada pelaku terhadap korban, apa yang adanya yang berdasarkan keterangan yang di BAP awal. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pegawai pajak dipecat terlibat korupsi. Informasinya setelah pariwara berikut. BWF ASEAN Tour 2023 live. iNews, New Home of Badminton. Hai, namaku Grini.
Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. BWF ASEAN Tour 2023 live. iNews, New Home of Badminton. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG setiap hari pukul 8 malam hanya di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Unit 1 Narkoba Polres Ogan Komering Ulu menyergap 1 kurir sabu yang hendak mengantarkan sabu ke pemesanan di jalan kawasan Lubuk Batang, Oku. Pelaku sempat melawan dan membuang barang bukti berupa sabu saat mengetahui pemesan merupakan seorang polisi yang menyamar. Inilah detik-detik seorang kurir sabu antar kabupaten disergap jajaran unit 1 Satuan Reserse Narkoba Polres Ogan Komering Ulu. Pelaku diketahui bernama Sobri. Buronan kasus perampokan itu membawa narkoba jenis sabu dengan berat bruto 10,59 gram. Pelaku sempat membuang barang bukti ketika mengetahui pemesannya seorang polisi yang menyamar menjadi pembeli. Pelaku sempat melawan saat dilakukan penyergapan. Pelaku sendiri warga desa Leca, Kecamatan Lubai Ulu, Muara Enim. Dalam pengakuannya, tersangka melakukan transaksi pengantar sabu ke wilayah Oku atas pesanan seseorang. Pria yang sehari-hari sebagai pemanen buah sabit juga mengakui kasus perampokan yang dia lakukan bersama rekannya.
Dari hasil interogasi, polisi tengah memburu bandar dan pemuja sabu, serta melakukan pemeriksaan mendalam terkait kasus perampokan. Saat ini pelaku sudah diamankan di Mapolres Oku. Jadi selain untuk perkara narkoba ini, dia ini terlibat masalah curas di wilayah Kecamatan Lubuk Batam dan ada laporan polisinya di Polsek Lubuk Batam. Pelaku terancam pasal berlapis yakni penyalahgunaan narkoba serta perampokan. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Tersandung kasus dugaan korupsi pajak, seorang pegawai kantor pajak Pratama Palembang berinisial RFG dipecat sebagai PNS. Sementara 2 tersangka lainnya berinisial NWP dan RFH masih dalam proses pemeriksaan internal. Pasca Kajati Sumsel rilis kinerja akhir jabatannya dan ungkap perkara 3 orang pegawai pajak Kota Palembang terlibat korupsi. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung mengapresiasi dan mendukung penuh penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejati Sumsel terhadap 3 pegawainya yang tersandung dugaan kasus korupsi. Menurut Kepala Kanwil Dirjen Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, pengungkapan kasus dugaan korupsi yang melibatkan 3 pegawai pajak tersebut merupakan hasil kerjasama Kanwil Dirjen Pajak Sumsel dengan pihak Kejati Sumsel untuk memberantas korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan. Meski begitu, Kepala Kanwil Dirjen Pajak Sumsel dan Kepulauan Bangka Belitung menyesali penetapan tersangka tersebut karena setiap pegawai pajak telah dibekali kode etik, kode perilaku dan budaya organisasi. Sementara itu, 1 tersangka berinisial RFG telah dipecat sebagai PNS dan 2 tersangka lainnya berinisial DWP dan RFH masih dalam proses pemeriksaan internal. Direktorat Jenderal Pajak itu sudah melakukan tax reform, ya, intinya semua harus kita jagai. Namun kami minta tolong, tentu saja tidak bisa hanya dari kami, perlu adanya pengawasan secara sosial. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Lovina Mulia, sampai jumpa. Saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurrahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, New Home of Badminton. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.
Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Kaum muslim dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita masih mendapatkan kesempatan untuk membahas ayat-ayat Allah yang telah dijelaskan oleh ulama di dalam kitab tafsirnya. Kali ini kita insya Allah akan meneruskan pembahasan kita dalam surat An-Buruj dengan menggunakan kitab dari Imam Ibnu Katsir, kitab tafsir beliau, ringkasan kitab tafsir beliau. Kita lanjutkan mulai dari ayat 11 sampai seterusnya. Di ayat ke-11 dalam surat An-Buruj, Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalika fawzul kabir. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan itulah kemenangan yang agung. Di sini Allah Ta'ala mengatakan yang beriman dan beramal soleh, melakukan kebaikan, maka nantinya di surga akan mendapatkan surga yang di bawahnya itu ada sungai yang mengalir. Mungkin bagi kita biasa saja sungai, tapi di sungainya beda di surga. Surga ini tidak seperti yang bisa kita bayangkan, karena kenikmatannya ini sangat luar biasa sekali. Insya Allah nanti pada kesempatan yang lain kita akan menjelaskan bagaimana kenikmatan surga, karena banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang kenikmatan surga. Kita baca singkat di sini sampai selesai dan kita fokuskan insya Allah di ayat yang ke-11 untuk dibahas. Dan di ayat ke-12 Allah Ta'ala berfirman, Inna batasya rabbika lasyadid. Setelah Allah menjelaskan tentang surga, Allah Ta'ala mengatakan, sungguh azab Tuhanmu itu sangat keras. Kata Imam Ibnu Katsir, sesungguhnya azabnya dan balasannya kepada musuh-musuhnya yang mendustakan para rasul dan menyalahi perintahnya adalah sangat keras bagi Tuhan. Allah mempunyai kekuatan yang kokoh. Apa saja yang Dia kehendaki pasti akan terjadi. Apa yang tidak Dia kehendaki tidak mungkin akan terjadi. Itu ancaman dari Allah Ta'ala bagi yang tidak beriman kepadanya dan beramal soleh. Di dalam surat Al-Buruj ini ayat itu berjumlah 22. Dan kita insya Allah akan bacakan sampai ke ayat yang ke-22 dan memfokuskan untuk membahas ayat yang ke-11. Ayat ke-13 Allah Ta'ala mengatakan, Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sungguh Dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali. Ini salah satu bentuk keagungan yang Allah Ta'ala punya. Karena
dan kemudian Allah kembali menciptakan sebagaimana Dia memulainya, tanpa ada yang menghalangi atau menentang. Itu yang dijelaskan oleh Imam Al-Qasir. Beliau menjelaskan hal tersebut untuk ayat ke-13. Dan uniknya di ayat yang ke-14 Allah Ta'ala mengatakan wa huwal ghafurur wadud, dan Dialah yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Allah Ta'ala kalau buat kalimat itu nggak sembarangan, nyusun kata itu nggak sembarangan, ada maknanya. Kenapa dua sifat ini digabungkan dalam satu ayat? Ghafur sama Wadud. Di sini dijelaskan Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Pengasih itu maksud yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas, Al-Wadud maksudnya mencintai. Dijelaskan oleh ulama. Salah satunya di dalam kitab Tafsir As-Sa'di. Kenapa kok dua sifat ini, sifat pengampun dan sifat pengasih, menyayangi, itu digabungkan dalam satu ayat? Apa tujuannya? Kata ulama, liyadulla dzalika ala anna ahlal dzunubi idza tabu ila Allahi wa anabu ghafara lahum dzunubahum wa ahabbahu. Ini menunjukkan kesempurnaan sifat Allah. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Menyayangi. Kata ulama, ini menunjukkan untuk pelaku dosa. Kalau pelaku dosa itu bertobat kepada Allah dan kembali untuk beramal di jalan Allah Ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Bukan hanya itu, wa ahabbahu, dan Allah juga akan mencintainya. Memang kenapa dengan ini? Inilah beda sifat Allah dan sifat manusia, sifat makhluk. Beda. Allah mengampuni, tapi Allah masih menyayanginya. Kalau makhluk, kalau kita mungkin ada yang buat salah sama kita, dan dia minta maaf sama kita, mungkin kita udah nggak senang lagi sama dia, udah nggak sayang lagi sama dia. Beda sama Allah. Makanya dua sifat ini digabungkan dalam satu ayat. Allah Maha Pengampun sekaligus Allah Maha Penyayang, Maha Mencintai. Masih hambanya itu kalau mau bertobat sama Allah, Allah pengampun, dan Allah masih mencintainya. Allah nggak dendam sama hamba-hambanya, enggak. Beda sama manusia. Nggak ada secara lisan yang mengatakan ya sudah saya maafkan, tapi masalah hati saya sudah nggak betah lagi misalnya sama kamu, misalnya sudah ngerespek lagi sama kamu. Inilah sifat Allah Ta'ala yang maha sempurna. Dan Allah Ta'ala menunjukkan kekuasaannya di ayat ke-15. Dzul 'Arsyil Majid. Allah itu yang memiliki arsy lagi maha mulia. Soalnya kita jelaskan apa yang dimaksud dengan arsy. Ayat ke-16, fa'alul lima yurid. Bukan hanya Allah menguasai arsy dan Allah maha mulia, tapi juga Allah Ta'ala fa'alul lima yurid, maha kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki. Kata Al-Imam Al-Qasir, Allah melakukan semua yang ingin dilakukannya. Tidak ada yang mampu memprotes hukumnya. Kenapa kok hukumnya kayak gini? Enggak. Allah Ta'ala membuat syariat itu berdasarkan kehendaknya, dan tentunya ada hikmahnya. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini, dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Fresh kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Dan kita tidak boleh memprotes ketika Allah Ta'ala telah memutuskan syariat, walaupun kita ini tidak tahu hikmahnya itu apa. Karena memang syariat itu ada yang kita ketahui hikmahnya, ada yang tidak kita ketahui hikmahnya, syariat Islam.
Contoh misalkan, kenapa sih khamr itu dilarang? Karena jelas dijelaskan, karena bisa merusak pikiran, gitu kan? Karena bisa merusak pikiran, mengganggu pikiran, sehingga orang itu tidak bisa memikirkan sesuatu itu dengan baik. Zaman dulu kalau mau sholat dilarang ya minum khamr, karena bisa mengacaukan pikiran. Itu alasannya. Tapi ada syariat yang kita tidak ketahui kenapa seperti ini. Misalkan sholat subuh. Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Ada yang tahu? Sholat subuh 2 rakaat. Tapi giliran sholat zuhur 4 rakaat. Sholat asar 4 rakaat juga. Maghrib kok 3, isya kok 4. Kenapa? Allah alam sholat. Kenapa kita ini kalau sholat itu takbir ucapin Allahu Akbar? Kenapa nggak subhanallah? Kenapa la ilaha illallah? Kita nggak tahu hikmahnya itu. Allah alam sholat. Jadi ada syariat yang Allah kasih tahu hikmahnya, atau ulama berusaha untuk menggali apa hikmahnya. Ada syariat yang tidak kita ketahui apa hikmahnya, namun itu adalah kebaikan bagi kita. Ayat ke-17 dan ke-18 Allah Ta'ala berfirman, Hal ataka hadithul junud Fir'aun wa Thamud, sudah sampaikah kepadamu berita tentang bala tentara penentang, yaitu kaum Fir'aun dan Thamud? Apakah telah sampai kepadamu tentang azab yang ditimpakan Allah kepada mereka dan tentang hukuman yang diturunkan kepada mereka, yang tidak ada seorang pun dapat menghindarkannya dari mereka? Kenapa Allah Ta'ala tiba-tiba menceritakan tentang Fir'aun, kaum Fir'aun dan Thamud? Karena ini sebagai ancaman bagi orang Quraisy yang tidak mau beriman kepada Allah, seperti pasukan Fir'aun dan kaum Thamud. Ternyata Allah timpakan azab kepada mereka. Kaum Fir'aun itu lebih kuat dibandingkan dengan orang Quraisy. Yang lebih kuat dari Quraisy pun Allah Ta'ala timpakan azab, apalagi hanya sekedar orang Quraisy. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Memang orang kafir itu selalu mendustakan. Kata Imam Al-Katsir, orang kafir itu dalam gangguan, kebimbangan, kekufuran, dan penentangan. Itu yang dijelaskan oleh Imam Al-Katsir menjelaskan tafsir yang ke-19 dalam surah Al-Buruj. Kemudian selanjutnya ada 3 ayat. Di ayat ke-20 Allah Ta'ala berfirman, Wallahu min waraihim muhit. Padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos. Kata Imam Al-Katsir, Allah itu berkuasa terhadap mereka. Allah bisa memaksa, Allah bisa mengalahkan mereka. Mereka tidak bisa lepas dari Allah Ta'ala dan tidak mampu untuk mengalahkan Allah Ta'ala. Bal huwa Qur'anun Majid. Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia. Kata Imam Al-Katsir, itu adalah Al-Quran yang agung, lagi mahal, lagi mulia. Orang kafir tidak beriman dengan Al-Quran, dan orang Islam tentunya beriman dengan Al-Quran. Cuma masalahnya orang Islam ini terkadang tidak mau untuk membuka Al-Quran. Padahal Al-Quran itu sebenarnya petunjuk hidup kita. Al-Quran itu petunjuk hidup kita. Kita mau misalkan mau berhasil dalam apa, misalkan dagang, ada Al-Quran itu. Ada dalam Al-Quran. Mau berhasil dalam masalah rumah tangga, ada dalam Al-Quran. Ada semuanya dalam Al-Quran itu. Mau apa misalnya, mau berhasil misalkan dalam memimpin, ada dalam Al-Quran. Cuma kita yang tidak mau membuka Al-Quran. Pada kata Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 2, Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin.
Al-Quran itu tidak ada keraguan tentang kebenarannya, nggak ada keraguan. Hudan lil muttaqin, dan Al-Quran itu petunjuk hidup kita, itu kata Allah Ta'ala. Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah kita ini bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, kalau kita ini tidak punya petunjuk hidup kita, gimana hidup kita itu mau benar? Gimana kita mau mengarahkan hidup kita ini supaya nyaman? Kita nggak tahu petunjuknya sendiri. Kita nggak bisa menikmati siaran TV kalau kita nggak tahu petunjuknya, ngatur channelnya gimana, nggak tahu kita. Ganti siaran misalnya nggak tahu, besarkan volume nggak tahu kita. Itu kita nggak bisa menikmati. Untuk menonton misalnya melihat siaran televisi misalnya, mungkin kita tidak bisa menikmati hidup ini karena kita ini jauh dari kita petunjuk. Padahal Allah Ta'ala telah menerangkan kunci kebahagiaan itu seperti apa, dan semuanya itu ada di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu fi lauhin mahfuz, di ayat yang terakhir, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, yaitu lauhul mahfuz. Al-Quran, kata Imam Mukatsir, ada di alam tertinggi, terjaga dari tambahan, kekurangan, penyimpangan, dan pengubahan. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaga Al-Quran itu, kata Allah Ta'ala. Kita tahu 1400-an tahun yang lalu Al-Quran ini diturunkan, tapi luar biasanya sampai sekarang itu tidak ada perubahan sama sekali, tidak ada. Satu kata pun tidak ada, karena benar Allah yang jaga Al-Quran ini. Beda dengan kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab yang lain, mohon maaf, banyak perubahan. Kenapa banyak penghafal Al-Quran dan tidak banyak penghafal kitab-kitab suci lainnya yang diturunkan dari langit? Karena banyak perubahan. Gimana mau menghafal? Misalkan dia hafal misalkan sebagian, tahu-tahu 2 tahun kemudian berubah, tahu-tahu 3 tahun kemudian berubah. Tapi Al-Quran dari dulu sampai sekarang, dan ini salah satu bukti janji Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menjaganya sehingga tidak ada perubahan, kekurangan, penyimpangan, dan tambahan. Ikhwatal iman, inilah surat Al-Buruj yang kita bacakan dari ayat 11 sampai ayat 22. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan membaca surat Al-Qari'ah. Dan ada satu ayat di sini dalam surat Al-Buruj yang ingin kita jelaskan lebih lagi, yaitu ayat yang ke-11. Ayat pertama yang kita baca tadi. Di ayat ke-11 itu Allah Ta'ala menjelaskan, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan mendapatkan surga. BWF ASEAN Tour 2023 live. iNews, New Home of Badminton. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Yang di bawahnya itu mengalir sungai-sungai, dan itu adalah kemenangan yang agung. Itu kata Allah Ta'ala. Apa maksudnya ayat ini?
dijelaskan dalam kitab yang lain, di dalam kitab Awal Atadabbarul Quran. Al-Fawzul Kabir sabiluhu al-iman wal amal shalih. Kemenangan yang agung itu jalannya itu dengan beriman dan beramal soleh. Kita ini kalau mau mendapatkan keberuntungan itu harus beriman dan beramal soleh. Alhamdulillah kita sudah beriman pada Allah Ta'ala. Tinggal mungkin kita tingkatkan lagi iman kita sama Allah Ta'ala. Dan kita juga memperbanyak amal soleh. Kalau kita beriman dan beramal soleh, itu akan banyak keberkahan untuk hidup kita. Iman dan amal soleh itu bisa mendatangkan keberkahan untuk hidup kita di dunia dan di akhirat. Contoh misalkan, contoh di dunia dijelaskan di dalam kitab yang lain atau dijelaskan di surat yang lain. Di dalam surat An-Nahl ayat 97, Allah Ta'ala berfirman, Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah Ta'ala mengatakan, yang beriman dan laki-laki atau perempuan, kemudian mereka itu melakukan perbuatan kebaikan, melakukan amal soleh, maka akan kami berikan dia itu kehidupan yang baik. Iman dan amal soleh. Kita sudah beriman pada Allah Ta'ala, kita tingkatkan lagi iman sama Allah Ta'ala. Tinggal amal soleh, berbuat kebaikan, maka Allah Ta'ala akan memberikan dia kehidupan yang baik. Dan sungguh kami akan balas mereka itu dengan balasan yang lebih besar dibandingkan dengan apa yang mereka amalkan. Kita mengamalkan mungkin cuma satu, tapi balasan Allah lebih dari satu. Apa yang dimaksud dengan diberikan kehidupan yang baik? Kalau kita berbuat kebaikan, kita ini akan mendapatkan keberkahan. Salah satunya kita ini akan diberikan kehidupan yang baik. Dijelaskan di dalam kitab tafsir yang lainnya. Di dalam kitab tafsir Al-Muyassar dijelaskan tafsir dari surat An-Nahl ayat 97. Man amila amalan sholihan dzakaran kana am unsa wa huwa mu'minun billahi wa rasulihi falanuhyiyannahu fid dunya hayatan sa'idatan mutmainnatan walau kana qalilan ma wa lanajziyannahum fil akhirati thawabahum bi ahsani ma 'amilu fid dunya. Siapapun itu yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, maka akan diberikan kehidupan yang baik di dunia ini, yaitu diberikan kebahagiaan dan ketenangan, walaupun hartanya sedikit, kata ulama, dan akan dibalas dengan balasan yang lebih besar dibandingkan dengan amal soleh, dibandingkan dengan kebaikan yang mereka lakukan. Artinya kata ulama, salah satu berkah kita ini berbuat baik, baik sama orang lain atau kita beramal soleh, sholat dan yang lainnya, atau sedekah dan yang lainnya, itu akan diberikan kebahagiaan dan ketenangan. Ini yang diberitakan Allah sama kita. Kalau mau bahagia, mau tenang itu salah satunya lakukan kebaikan, beramal soleh. Bukan dengan banyak harta, bukan. Memang harta itu kadang-kadang sebagian orang mengatakan sumber kebahagiaan, tapi kita bisa lihat yang hartanya banyak, yang pangkatnya tinggi, yang terkenal, ternyata hidupnya nggak bahagia. Ada yang mati bunuh diri, ada yang mengkonsumsi narkoba dengan alasan pengen tenang, padahal hartanya sudah banyak. Dan Allah kasih tahu kalau pengen tenang, banyak-banyak beramal soleh, banyak-banyak melakukan kebaikan. Itu yang
dijelaskan oleh Allah Ta'ala akan membuat hati kita menjadi tenang. Kalau kita ini Bapak sekalian, Ibu sekalian, kalau kita melakukan kebaikan, yang merasa nikmat itu bukan cuma hati, bukan. Memang hati kita tenang, tapi dampaknya apa sih kalau kita melakukan kebaikan? Kalau kita melakukan amal soleh, apa dampaknya? Dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Mutaffifin ayat 22. Ayat ini sudah kita bacakan. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan, maka akan mendapatkan nikmat. Sungguh akan mendapatkan nikmat, kata Allah Ta'ala. Kalau kita berbuat kebaikan, itu akan mendapatkan nikmat. Nikmat apa? Dijelaskan sama ulama dalam kitab Tafsir As-Sa'di. Wa huwa ismun jami'un li na'imil qalbi wa wal badan. Jadi nikmatnya itu mencakup kenikmatan di hati. Hatinya merasa tenang, nikmat. Bukan cuma hati. Kalau kita beramal soleh, kalau kita melakukan kebaikan, bukan cuma hati. Kita juga merasakan ketenangan. Wal badan, kata ulama, badan juga akan merasakan dampak positif dari amal soleh. Badan juga akan merasakan dampak positif, dampak kebaikan dari amal soleh, dari kebaikan yang kita lakukan. Misalkan apa? Misalkan badan kita sehat, misalkan badan kita disembuhkan oleh Allah Ta'ala dari penyakit. Itu mungkin karena amal soleh yang kita lakukan. Rasul itu alaihissalatu wassalam memang mengajarkan umatnya itu kalau sakit itu untuk berobat. Salah satunya yang diajarkan Rasul alaihissalatu wassalam itu dengan meminum madu. Ini teknisnya seperti itu. Namun ada cara lain yang diajarkan oleh Rasul alaihissalatu wassalam, dengan cara beramal. Kalau mau sakitnya itu disembuhkan oleh Allah Ta'ala dengan cara beramal. Mungkin kita ini selama ini fokusnya datang ke dokter. Itu memang benar seperti itu, tapi kurang tepat. Kalau mau sembuh, caranya itu bukan cuma berobat ke dokter, bukan, tapi beramal soleh. Makanya kata Rasulullah SAW, "Dawu ma'allakum bisodaqah." Ulama berbeda pendapat dalam menghukumi hadis ini. Dawu ma'allakum bisodaqah. Obatilah penyakit kalian itu dengan cara bersedekah. Itu kata Rasulullah SAW. Bukan minum obat, bukan, tapi kata pesan Rasul di hadis yang lain, obatilah penyakit kalian itu dengan cara bersedekah, melakukan kebaikan. Makanya kita coba, kalau seandainya kita ini ada sakit, kok nggak sembuh-sembuh? Padahal ada yang berobat itu sampai ke luar negeri, nggak sembuh-sembuh. Coba pakai cara lain. Caranya itu dengan cara bersedekah, melakukan kebaikan. Saudaranya itu dibantu, maka itu akan berdampak untuk badannya juga. Ini sebenarnya yang diajarkan dalam Islam. Bukan cuma berobat ke dokter ataupun rumah sakit, tapi juga kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh sehingga badan kita ini bisa sehat, seperti itu, bisa bugar dan